Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Handal Pratama Putra. Perkenalkan, nama saya Yesi Wulisari. Perkenalkan, nama saya Nurul Hidayati. Dan saya Adi Duan Sandi. Kali ini saya akan menjelaskan tentang administrasi pendidikan. Administrasi pendidikan itu dibagi menjadi dua, ad dan ministro. Ad yang berarti kepada, ministro itu melayani. Pendidikan itu berawalan dengan pe dan berakhiran dengan an, yang berarti proses atau cara mendidik. Secara istilah, pendidik itu mengubah sikap atau perilaku seseorang dengan cara pengajaran, secara pengajaran dan pelatihan itu sendiri. Terus melalui aktif, sehingga dapat digabungkan administrasi pendidikan, yaitu proses kerjasama dengan memanfaatkan segala sumber melalui aktivitas perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, pemotivasian, pengendalian, pengawasan, supervisi, serta penilaian itu untuk mewujudkan pendidikan yang efektif, efisien, dan berkualitas. Pada bagian yang kedua ini, saya akan membahas mengenai ruang lingkup administrasi pendidikan. Itu terbagi menjadi dua. Yang pertama, yaitu manajemen administrasi, di mana yaitu proses mengarahkan suatu organisasi atau kelompok dalam proses bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, yang kedua, yaitu manajemen operatif, yaitu proses mengarahkan dan membina tiap-tiap anggota organisasi dalam menjalankan tugasnya masing-masing. Kemudian pada bagian yang di sini saya akan membahas mengenai prinsipnya. Itu terbagi menjadi 5. Yang pertama yaitu prinsip efisiensi, yang kedua yaitu prinsip pengelolaan, ketiga ada prinsip penugasan, pengutamaan tugas pengelolaan, yang keempat yaitu prinsip kepemimpinan yang efektif, dan yang terakhir yang paling pokok yaitu prinsip kerjasama. Prinsip efisiensi yaitu tiap-tiap anggota mampu menggunakan sumber tenaga dan fasilitas yang ada. Kemudian prinsip pengelolaan yaitu proses cara memanajemen suatu pekerjaan. Prinsip yang ketiga yaitu prinsip penugasan, pengutamaan tugas pengelolaan, yaitu tiap-tiap anggota kelompok itu memprioritaskan tugas pokoknya. Kemudian yang ketiga yaitu prinsip kepemimpinan yang efektif. Tiap pemimpin harus mampu melihat hubungan antar manusia dalam organisasi dan dalam hubungannya dengan masyarakat. Kemudian prinsip yang terakhir yaitu kerjasama dalam tim organisasi tersebut dan kerjasama di dalam lingkungan masyarakat. Mungkin hanya itu. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang tugas administrasi bagi peserta didik di sekolah. Administrasi memiliki banyak cabang, yaitu terdiri dari 5 cabang. Cabang pertama itu administrasi murid, kedua itu administrasi personil, ketiga administrasi kurikulum, keempat administrasi keuangan, dan yang kelima yaitu administrasi pelayanan khusus. Di sini saya akan menjelaskan tentang administrasi murid. Dalam tiap bagian administrasi itu mempunyai peranannya masing-masing. Mutasi atau perpindahan sekolah bagi peserta didik merupakan bagian dari administrasi murid. Siswa dalam sekolah merupakan objek sekaligus subjek yang menjadi tanggung jawab pendidik, dan segala macam aspek seperti pelayanan peserta didik. Apabila menginginkan lulusan yang berkualitas, maka sebaik mungkin memberikan pelayanan yang baik bagi peserta didik itu sendiri, sehingga mutu pendidikan yang ada di sekolah menjadi lebih bagus. Kemudian, fungsi utama penataan administrasi bagi pendidikan yaitu ada 3. Yang pertama yaitu planning, perencanaan, kedua itu implementing, pelaksanaan, yang ketiga yaitu evaluating, yaitu pengawasan yang menyangkut sumber daya manusia itu sendiri. Kepala sekolah memiliki tugas pokok untuk mengarahkan peserta didik yang baru masuk mendaftar ataupun pindahan dari sekolah lain. Kepala sekolah merupakan orang yang sangat berpengaruh dalam peningkatan
pelayanan di sekolah, dan penyuluhan di sekolah. Tugas administrator dalam bidang administrasi murid itu menangani masalah yang berkaitan dengan murid itu sendiri, mulai dari pendaftaran siswa baru, seleksi murid, penerimaan murid baru, bimbingan belajar, mutasi murid, serta kehadiran siswa. Oke, di sini saya akan bahas bagian keempat, yaitu tentang prosedur atau mutasi peserta didik. Yang pertama, setiap manusia itu membutuhkan pasti mempunyai masalah, dan setiap masalah harus ada solusi-solusi sendiri. Ya. Begitupun juga lembaga pendidikan. Lembaga pendidikan pasti di situ terdapat masalah. Tidak serta-merta di dalamnya akan berjalan mulus sesuai dengan rencana. Salah satu masalah yang ada di dalam lembaga pendidikan yaitu adalah mutasi ataupun perpindahan peserta didik ke sekolah lain, yaitu ada beberapa tahap. Tahapannya itu ada 4. Pertama, pembatasan wilayah, di mana siswa tidak boleh pindah sekolah dengan satu wilayah kecuali ada alasan tertentu, di mana alasan tersebut misalnya keluarganya pindah kerja ataupun ingin ikut saudaranya yang di kota. Yang kedua yaitu status sekolah. Status sekolah, siswa yang ada di sekolah negeri, yang ada di sekolah swasta, yang ada di sekolah swasta tidak boleh pindah ke sekolah negeri, karena sekolah negeri tidak menerima pindahan dari sekolah swasta. Yang ketiga adalah jenis sekolah. Jenis sekolah, misalnya anak-anak sekolah SMK tidak boleh pindah ke sekolah STM ataupun sebaliknya. Jadi harus sama. Yang keempat adalah pindah sekolah karena tidak naik kelas, di mana siswa tersebut pindah sekolah gara-gara tidak naik kelas. Itu diperbolehkan untuk naik kelas. Jadi seperti itu. Demikianlah presentasi dari kelompok kami, kelompok 9 yang membahas tentang mutasi peserta didik. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum